Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat obrolan cerdas virtual. Kita ketemu lagi di podcast yang membicarakan tentang spiritualitas. Bagaimana spiritual tergabung dalam konsep akademik, dalam konsep rasional yang itu penting, tapi juga perlu dilengkapi dengan adanya spiritual. Maka di pembahasan obrolan cerdas spiritual pasti ada sisi-sisi spiritual yang kita ungkap dari semua narasumber yang hadir di podcast Obras. Pada kali ini kita akan kehadiran tokoh muda yang inspiratif, yang mempunyai segudang ilmu, mulai dari ilmu bahasanya bagus, dari ilmu kitabunya bagus karena beliau juga dari pesantren, dan yang menjadi menarik lagi adalah perjalanan kehidupan beliau sampai pada titik hari ini calon profesor. Amin, amin, amin. Ini yang saya kira menjadi penting nanti kita ungkap seperti apa trik dan resep-resep yang jitu selesai dokter, yang informasi dari Intel yang saya sebar itu adalah yang beliau S1 di bahasa Inggris, S2 S3-nya justru mengambil manajemen. Mengapa manajemen? Ini coba kita akan ungkap dari beliau. Pada hari ini kita kedatangan sahabat saya yang luar biasa, sahabat Dr. Dian Muhammad Hakim, MPD. Selamat datang di Obras. Selamat datang, Pak Bos. Ya, Gus Dian. Saya panggilnya Dian. Siap, Pak Bos. Oke. Di bosnya Obras itu. Oke. Ya. Owner lah ya. Ownernya Obras ya. Luar biasa ini. Sebentar lagi pasti akan tembus 10.000 ini ya. Insyaallah. Amin. Oke. Doanya sahabat-sahabat semua. Nah, ada pembahasan yang saya kira penting untuk saya pertanyakan, walaupun kita sering bareng. Iya. Tidak bisa ngobrol sesantai ini. Oke. Santai ini. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya proses pendidikan Gus Dian mulai dari awal sampai ya sekarang sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Obras yang dirahmati Allah. Beliau ini pemilik Obras yang luar biasa wiridanya. Saya diminta hadir untuk di channel beliau untuk menambah viewer, semoga ya dikehendaki beliau ini tercapai. Amin. Jadi Pak Bos begini Pak Bos, oke. Saya ini berlatar belakang anak janda. Oke. Abah saya itu wafat ketika saya masih berusia 2 tahun. 2 tahun. Jadi layak tidak ada kenangan sekecil apapun yang bekas dalam diri saya terkait dengan abah saya. Nah, ibu saya ini berasal dari Kediri, abah saya dari Tulungagung. Nah, pasca abah saya meninggal, ini saya diboyong kembali ke Kediri oleh ibu saya. Awalnya di Tulungagung, saya di Tulungagung. Lalu ketika abah sudah meninggal dunia pada waktu itu, kata ibu saya pindah ke Kediri dan sempat mengenyam pendidikan TK di Kediri. Tapi ternyata selama di Kediri itu sejak kecil itu saya sakit-sakitan, mulai dari sakit gigi sampai sakit mimisan, tidak pernah sembuh-sembuh, sering sekali. Hampir setiap hari itu saya keluar darah. Itu sekitar umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunan. Nah, sejak saat itu kemudian kakak saya yang sudah beranjak SMP pada waktu itu bilang ke ibu saya, ayolah Mi, manggilnya Mi, kita di rumah ini ya. Kita pulang aja ke Tulungagung, tungguin apa yang menjadi tinggalannya Abah. Nah, akhirnya ibu sepakat dengan ibu dan akhirnya kita kembali ke Tulungagung. Nah, ketika umur 5 tahunan lah. Nah, saya ini terkenal sangat nakal sekali waktu kecil. Ketika itu sangat nakal sekali sampai sekarang. Kalau sekarang jelas ya. Nakalnya di mana? Nakalnya itu kalau saya pulang, ibu saya tidak ada di rumah. Saya akan berteriak-teriak ini, manggil ibu saja. Manggil ibu saya. Sampai tetangga saya itu hafal, kayak dia nyamuk. Dia nyamuk, berteriak-teriak dan nangis sejadi-jadinya. Tetapi ibu saya tidak pernah marahin saya, karena
menganggap bahwa ini adalah anak yatim, titipan. Sampai akhirnya singkat cerita ketika masuk umur 7 tahun, saya dimasukkan TK di sebelah rumah, dekat rumah. Dan lagi-lagi ketika awal sekolah itu saya selalu bolos. Ya. Ketika saya belum kenal dengan apa yang ada di sekolah itu, saya selalu keluar. Termasuk ketika ngaji. Ya. Jadi saya itu pagi masuk di TK, sorenya langsung juga masuk ke TPG. Nah, tapi baiknya ketika saya sudah paham dengan lingkungan sekolahnya, semangat saya itu luar biasa. Ketika sudah nyaman dengan lingkungan di sekolahnya ini, saya semangatnya luar biasa. Oke, dari sini dulu Gus. Iya. Sampai umur 7 tahun ya. Pernah nggak merasakan hal yang metafisik misalkan ya? Karena kan ditinggal. Iya. Apa itu kan 2 tahun. Pernah nggak dalam mimpi atau mungkin sekilas itu melihat ayat? Seingat saya tidak pernah sama sekali, karena ketika itu yang saya pikirkan hanya saya tidak pernah berpikir bahwa saya itu tidak punya ayah terus kemudian saya sendiri tidak. Tapi saya enjoy sekali menikmati kehidupan itu pada waktu itu. Tetapi baru saya merasakan sosok ditinggal sekolahnya ketika saya masuk kelas 6. Kelasnya sudah, ya. Kira-kira kelas 6 itu sudah bisa 12 tahun lah. 12 tahun dan sudah mulai bisa berpikir. Sudah mulai bisa berpikir, kira-kira begitu. Nah itu berawal dari saya menemukan KTP di Almaty, kemudian ada wajah ayah abah saya, kemudian saya tanyakan kepada ibu. Saya sudah bisa membaca. Nah itu menjelaskan, ya itulah abahmu itu. Itulah abahmu. Kemudian beliau sedikit menceritakan sosok abah saya itu bagaimana dulu profilnya. Nah, situ saya mulai merasa ketika teman-teman saya dijemput orangnya, ada orang tuanya. Nah, ini saya mulai merasa. Tetapi ibu saya selalu mengingatkan, kamu kalau memandang orang terkait dengan masalah harta, jangan melihat ke atas. Ibu saya selalu bilang begitu. Lihatlah ke bawah. Tetapi kalau melihat orang yang berilmu, lihatlah ke atas. Itu pesan yang ditanamkan ibu saya pada waktu kecil. Dan itu dipegang terus. Dan itu membekas dan terngiang selalu di dalam pikiran saya. Nah, kemudian setelah itu, karena kita hidup di desa, dan alhamdulillah karena di desa itu biasanya kalau anak yatim di bulan Muharram itu ada santunan, Pak. Bagus itu. Jadi akhirnya ibu saya ini berpikir bagaimana keberlangsungan sekolah saya. Akhirnya ada macam santunan pada waktu saya kelas 4. Desa itu memberikan santunan berupa kambing, kambing. Nah, jadi kambing. Di situ kemudian kambing itu diberikan kepada saya sebagai anak yatim, dan itu ternyata sebagai bekal untuk perjalanan sekolah saya sampai saya masuk tingkat sanawiyah. Sebelum ke sanawiyah, kambing itu berapa jumlah? Satu. Saya ingat sekali. Jumlahnya satu saja. Dirawat dan dijual beli lagi. Nah, begitu. Jadi kambing itu satu jumlahnya. Dari satu itu kemudian ketika sudah besar kita jual. Kita belikan 2 kecil. Kemudian ketika besar, ketika masuk pada jenjang ajaran baru, kita jual untuk bayar itu registrasi lah bahasanya sekarang itu. Dan alhamdulillah itu cukup. Dan alhamdulillahnya lagi, hampir saya ketika di waktu SD itu tidak ada tinggi 1. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu. Memang sudah berprestasi. Alhamdulillah. Jadi hampir saya tidak pernah beli buku waktu sekolah itu. Karena dapat hadiah dari itu, sehingga buku saya alhamdulillah lebih. Nah, itu pun berlanjut ketika saya masuk jenjang sanawiyah. Jadi aktivitas saya itu nyaris kalau di rumah itu Pak Bos, pagi itu kita sekolah. Sehabis sekolah itu siang kita langsung merumput, ngarit yang untuk kambing tadi ngarit. Nanti kira-kira sampai pukul 4 lah. Ya, betul, selepas sholat langsung ke TPG. Ngaji TPG sampai maghrib lah kira-kira begitu. Malamnya masuk lagi ke madrasah. Begitu. Jadi
hampir setiap aktivitas harian saya itu seperti itu. Itu mulai SD sampai MTS. Ya. Jadi saya itu di MI, ya kemudian lanjut ke MTS. Nah, sangat wajar kalau sekarang kita kuning. Nah, itu kalau itu aku dari awal. Oke, setelah dari MTS ini kan saya masih melihat dari pesan seorang ibu ya bahwa kalau melihat harta orang lihat ke bawah, kalau melihat ilmunya orang lihat ke atas. Maka ini saya kira menjadi motivasi yang luar biasa. Nah, itu juga yang menjadi motivasi. Tapi kemudian ketika kita selesai sanawiyah MTS pada waktu itu, kalau waktu kecil itu saya ketika ditanya di dalam kelas begitu, nanti cita-cita jadi apa? Nah ini saya yang anti mainstream. Oke. Yang lain ada yang pilih dokter, ini ada sama. Lainnya ada dokter, ada yang jadi pilot, jadi guru. Saya tidak. Saya cita-citanya ingin menjadi kiai pada waktu itu. Jadi itu selalu begitu. Jadi gini, zaman Pres ya. Dulu di tahun berapa ya? Di bawah 2000 ya. Ya, di bawah 2000 itu kalau ditanya apa cita-citanya dokter, pilot, TNI gitu ya. iya. Dan yang gitu. mainstream sekali itu. Itu adalah menjadi seorang kiai. Iya. Oke. Jadi apa kok muncul? Nah itu ingin jadi kiai. Mungkin bisa jadi ini karena latar belakang keluarga saya. Oke. Karena kalau kita runut ternyata baik dari turun abah ataupun umi saya itu semua berlatar belakang pesantren. Oke. Itu sehingga sangat kental sekali pendidikan agama di dalam lingkungan keluarga itu. Kalau saya waktunya sholat kok sampai tidak sholat, ini bisa dipecuti di sana. Di tahun-tahun itu dipecuti saya. Kalau pulang bermain itu waktunya sholat kok tidak segera sholat pulang. Di ini saya selalu di jalan itu kan selalu ada ini pohon-pohon atau apa itu langsung diputus, langsung dipakai untuk ayo pulang apa tidak begitu ya. Oke. Nah, memang model pendidikan. Ya, model pendidikan gitu. Ya, memang model pendidikan ala orang kuno lah seperti itu. Itu di cita-cita yang menjadi kiai karena memang bisa jadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dari keluarga sendiri. Jadi saya pada waktu itu apa kiai saya juga belum tahu pada waktu itu belum tahu. Dan saya tidak ingin sekali kayak menjadi dokter, menjadi apa itu tidak ada terbesit sama sekali dalam benak saya. Nah, saya berlanjut Pak Bos. Ya. Pasca sanawiyah itu ibu saya itu kalau sekolah nampaknya berat untuk membiayai. Tetapi kalau di pesantren tidak masalah. Kebetulan adik misalnya ibu itu memiliki pesantren di Tulungagung juga, yang di daerah kota, saya di daerah Kalidawir. Ya. Nah ini pesantrennya di daerah kota dekat Terminal. Akhirnya memutuskan nyantri. Akhirnya nyantri. Tetapi kemudian kakak saya yang alhamdulillah ketika saya lulusan sanawiyah kakak saya sudah berkeluarga. Ya. Itu memberikan jaminan untuk membantu biaya sekolah kalau sekolah. Oke. Nah sehingga setelah lulusan sanawiyah, selain di pondok pesantren, saya melanjutkan ke madrasah aliyah sambil di pondok pesantren. Jadi saya di pondok pesantren, berangkatnya di pondok pesantren, tinggalnya di pondok pesantren, tapi sekolah di luar pesantren. Pesantrennya di apa namanya? Pesantrennya itu Mahadul Ilmi wal Amal, yang disingkat menjadi PP MIA. Di Tulungagung ini diambil dari kata mie, Gusmi. Oh, gitu. Ya, jadi pondok ini kenapa dinamakan MIA karena sering digunakan jamaahnya Gusmi untuk Idul Fitri, sehingga terinspirasi dari nama itu. Nah, ini yang mungkin menurut saya sebuah perjuangan. Jadi dari rumah saya, ketika berada ke pondok itu saya tidak menggunakan sepeda motor, tapi menggunakan sepeda pancal. Sepeda pancal yang jaraknya ya kurang lebih 30 kilo lah. 30 kilo. Itu sudah nggak setiap hari ketika berangkat atau ketika pulang dari pondok. Oke. Nah, dari situ kemudian saya menikmati awalnya ketika di pondok itu 1 minggu saya tidak betah. Saya nangis pulang. Tidak betah itu tidak kerasa. Saya nangis pulang bersepeda, matur kepada ibu saya, nangis pada waktu itu nangis.
saya menceritakan kondisi di pondok karena ya belum pernah mondok Iya. sebelumnya ya, hanya madrasah begitu. Saya pada waktu santri awal, saya dikasih uang, ternyata uang saya dimaling sama teman saya. Hilang, sangu saya itu hilang. Terus kemudian tradisi di pondok itu kalau santri baru itu selalu disingkirkan, nggak ditanyai dan lain sebagainya, dibiarin dan lain sebagainya. Terus kemudian waktu makan itu tidak ada yang nemenin, dan kita tidak tahu bagaimana cara makan. Nah, terus kemudian kalau makan itu berada di sebelahnya WC, di sebelahnya WC dan sakar PDW teman-teman itu. Mau sakar PDW, iya, senior itu sakar PDW ya. Bukan yang kecil-kecil kemudian dirangkul, saya tidak, tapi justru dianiaya. Kalau bahasa juga dianiaya. Dikasih pelajaran teman. Iya, shock terapi lah, shock terapi lah, saya katakan seperti itu. Nah, di pesantren yang bisa diambil misalnya adalah lumayan lama juga ya. Lama. Nah, ada nggak sisi-sisi spiritual yang membentuk pribadi Gerdian? Nah, tentu ada Pak Bos. Jadi saya lanjutkan. Dari seminggu saya pulang nanti kemudian sama ibu saya di ini. Ya udah wes, nggak usah di pondok. Pulang aja atau di kos. Karena kalau di rumah nanti akan kejauhan ya. Nah, istirahat setiap hari capek. Tapi saya tidak tahu apa yang menggerakkan jiwa saya itu. Saya meskipun menjawab begini, janganlah Bu, janganlah. Saya tak coba lagi. Ya, akhirnya saya kembali ke pondok lagi dengan sepeda. Singkat cerita, dari 1 minggu saya kuat 2 minggu di pondok. Ya. 1 bulan dan seterusnya, akhirnya saya dapat jadi pulang akhirnya. Saya habis suruh pulang akhirnya malas. Ya. Alhamdulillah karena sudah merasuk di pondok. Nah, ya, ini mungkin yang bisa kita jadikan sebagai semangat teman-teman ketika menuntut ilmu di pesantren itu. Kita tidak punya tendensi apa-apa lah sebenarnya. Artinya nanti ketika keluar pesantren mau jadi apa, mau ngapain dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu kiai saya itu bilang begini. Ini yang mungkin sahabat Kobras harus benar-benar perhatikan. Sudahlah, kalau di pondok sing penting mempeng, engko bakal ditoto kalau Gusti Allah. Itu bahasanya. Bakal ditoto dari Gusti Allah. Awakmu iso dadi apa wae. Ya. Jadi ini sahabat dulu. Gerdian ini ketika di pesantren ada pesan dari kiai beliau yang mengatakan bahwa di pesantren itu yang penting tekun di dalam menuntut ilmu, maka Allah yang akan menata dalam hidup. Iya, benar. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai akhirnya ketika kita selesai di aliyah, ya, selesai di aliyah atau madrasah aliyah itu sudah umi saya memberikan doktrin kepada saya, sudah ibu sudah kuat itulahnya. Sudah cukup sampai sini, awakmu mondok tok ae. Mondok itu hanya di pondok saja, sudah tidak lagi formal ya, bukan formal gitu. Nah, apa yang penyebabnya? Ya, tentu penyebabnya biaya, tentu penyebabnya adalah biaya. Karena kambing yang kita pelihara sejak tadi sudah habis dan tidak ada lagi yang sekiranya ingin dijual apa itu tidak ada. Dan pada akhirnya melanjutkan formal. Tetapi akhirnya begini ceritanya. Jadi saya itu merasa ternyuh begini. Salah satu saya bingung. Saya melihat teman-teman sekeliling saya ternyata mereka kuliah semua di lingkungan pesantren saya juga. Di pesantren itu banyak yang kemudian melanjutkan ke kampus pada waktu yang sekolah tinggi Islam, agama Islam, STAIB atau sekolah tinggi agama Islam Negeri Tulung Agung ini ya. Nah, saya akhirnya gundah, bingung ini saya mau sambat kepada siapa? Iya. Kakak saya juga nggak mungkin saya sambati karena sudah ketika SMA ini sudah ikut membantu membiayai gitu. Ya. Lalu justru kiai saya ini yang memberikan pertolongan kepada saya karena inilah yang menarik. Karena saya ini dari rumah sangunya pas-pasan Pak. Jadi ini saya dibantu oleh kiai saya. Jadi saya itu menjadi abdi dalam di pesantren itu menjadi abdi dalam. Jadi pekerjaan saya itu kalau pagi setelah ngaji subuh nyapu halamannya rumahnya dalamnya yaitu sama masak kalau pagi masak. Ya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah sekitar jam 7 dikasih sarapan, kita berangkat sekolah dan nanti pulang sekolah sekitar jam 1:30 itu kita kembali lagi ke dapur.
ke dapur, masak lagi kalau ada yang perlu dimasak, atau kalau nggak gitu isah-isah, ya, nyuci piring itu ya. Kalau nggak gitu jangan manasin sayur itu sayur. Nah itu sampai asyar nanti, sampai asyar. Setelah sholat asyar kita ada ngaji. Nah sebelum maghrib tugas rutin saya itu membuatkan teh untuk para ustaz. Ya, yang sekitar hikmah itu saya seperti itu. Jadi saya masak teh 40 ustaz lah kira-kira itu setiap hari setelah asar, habis itu maghrib. Nah nanti setelah ngaji malam, setelah jam 9 malam, saya ke dapur lagi. Ngapain? Cuci piring lagi. Itu berapa tahun? Setiap hari. Berapa tahun? Itu hampir kurang lebih saya masuk di pesantren 2003. Ya. Kemudian di tahun kedua itu saya sudah masuk ke dalam. Ya. Kemudian mulai tahun 2003, 2006 lah. 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, sekitar 10 tahun lah. 10 tahun berkhidmat itu. Bahkan selepas abah saya tidak ada atau meninggal dunia, tetap itu kita jalani. Jadi rutin setiap hari seperti itu. Oke, Gus Dian ini memang episode ini tidak selesai di sini ya. Panjang sekali dia drama kehidupan saya bersama Obras sebenarnya jeda spiritual ini akan kita dapat satu banyak part yang akan kita bicarakan Gus Dian ini. Tapi saya ingin menggali sedikit lagi ya, amalan-amalan apa yang bisa dilakukan untuk para penuntut ilmu, bisa jadi ya ketika di pesantren atau di kampus atau di lembaga sekolah. Ya, apa yang bisa dilakukan? Nah, tampaknya kalau masalah puasa itu saya jauh jarang atau hampir tidak pernah, karena abah sendiri mengatakan, beliau menyebutkan pada kami itu tidak usah puasa ya, tidak usah. Kenapa tidak boleh puasa? Karena khawatirkan nanti ketika puasa kita lemes ketika itu melakukan aktivitas tadi, melakukan aktivitas hikmah dalam bentuk pengabdian di dalam tadi. Tapi abah itu memberikan ini kepada kami itu, kalian sampean riadohnya itu dengan istiqomah ngaji dan jamaah. Bahkan setelah selesai sholat itu ya wiritannya ya secukupnya saja. Ya, tidak boleh wiritan lama-lama. Ya. Justru yang ditekankan Abah itu segera dipegang kitabnya, ya, langsung segera berangkat ke madrasah. Nah itu yang sering ditekankan kepada kita. Jadi kalau dibilang riadohnya apa, riadohnya itu jamaah dan istiqomah ngaji itu yang terus dipegang sampai hari ini. Kalaupun wirid-wirid tertentu ya memang ada yang biasa diajarkan oleh Abah itu, yang istiqomah itu ya sholawat harian. Oke. Baik, Gus Dian, ini kita akan lanjutkan di. Oke, siap. Sahabat Obras obrolan kita spiritual. Perbincangan kita dengan Gus Dr. Dian Muhammad Hakim PDI sangat menginspirasi untuk kita semua, bahwa bisa kita ambil beberapa kalimat. Misalkan satu yang bisa saya sampaikan adalah, ketika kita ingin sukses dalam kehidupan ini, lakukan khidmah, ngabdi. Kalau misalkan di lembaga, ngabdi di lembaga. Kalau misalnya di pesantren, jangan di pesantren, di kiai, betul-betul berkhidmat dengan ikhlas. Tidak usah berpikir nanti akan jadi apa. Yang kedua, yang menjadi sangat penting amalan yang bisa kita lakukan adalah kita selalu tolabul ilmi, deres ilmu, mutolaah kitab, dan yang kedua adalah jangan pernah meninggalkan sholat jamaah. Sahabat Obras, kita akan ketemu di episode yang selanjutnya. Jangan lupa tetap tonton, ikuti obrolan kita spiritual. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.